Awalnya aku skeptis juga sih, takutnya Hmm. nggak bakal masuk ya market Indonesia. Tapi ternyata mereka suka sih, mereka kayaknya ngerti. This is not just a drink, this is a lifestyle. Quality juga. Handle fresh fruit itu nggak gampang juga kan. Makanya kita nggak berani untuk franchise. Padahal uang franchise kan asik banget ya. Kita nggak mau brand yang kita bikin jadi rusak gara-gara kualitasnya jatuh. Jadi mereka ngejadiin ini tuh bener-bener lifestyle. Kalau mereka beli bahan-bahan tuh mereka minum, mereka foto. Admin medsos aku lupa nggak repost. Bisa protes. So guys, dari total views videoku, itu cuma 10% yang udah subscribe. Yang udah denger dan merasa termotivasi dan dapat sesuatu, right now I'm asking the favor to you. Please subscribe, and it's a free way to help me, to motivate me to make a better video. Halo teman-teman DO, hari ini aku kedatangan temen, namanya Weni. Weni adalah owner dari Banbanti. Halo Weni. Hai semuanya. Halo teman-teman DO. Nah, kedatangan nih, kita lihat di depan mata ya nih ya, yang seger-seger, yang enak-enak. Jadi teman-teman yang belum tahu Banban ataupun yang sudah tahu ya, actually this is one of my favorite drink. Banban ini teh tapi buah, bener ya Wen ya? Betul. Biasanya kita minum teh, yaudah sama susu gitu kan, milk tea, and yet you come with something different. Iya. Nah, spesialnya adalah teh ya. Iya, Tapi nggak sembarangan teh nih. Iya. Spesialnya apa nih? Spesialnya kita tuh ngegunain tehnya tuh yang premium sama Oke. organik. Jadi kita mixnya dengan fresh fruit. Oke. Jadi sebelumnya kan Banban belum masuk, sebelum kita bikin di Indonesia itu belum ada produk yang seperti ini kan. Oke. Kayak gitu. Ini boleh aku incip ya? Boleh. ya? Dicoba dulu. Ini coba dulu ya. Heeh. Kalau yang aku minum ini apa nih Wen? Yang kamu minum ini cherry, dan cherry ini seasonal. Biasanya cuma ada sebulan 2 bulan. Di bulan Setahun? Desember setahun cuman 1-2 kali, jarang ada. Oke. Nice. Gitu. Jadi biasanya kita pakai buah, tapi ini buahnya buah-buah sultan ya. Iya, buah sultan pastinya, biar kerasa freshnya. Oke. Nah, ini kita punya cherry. Terus kita punya apa nih di sini? Di sini ada berry smoothies. Jadi kalau yang ini nggak ada tehnya. Jadi ada orang mungkin yang nggak suka minum teh atau misalnya ada problem sama perutnya, nggak cocok sama teh, bisa pilihannya ada yang fresh berry smoothies ini. Sama ini kita juga ada dessert makanan sih, waffle, mochi waffle. Kalau di zaman tahun berapa ya, 2-3 tahun lalu tuh waffle tuh lagi boom banget kan. Kita bikin something different, jadinya mochi waffle. Mochi waffle. Iya. Itu juga teh Ini juga teh ya. juga, ini white peach, di blend sama green tea, di atasnya dipakein cheese cream, kayak gitu. Nah, ini kalau boleh tahu Wen, sekarang so far Banban udah berapa titik? Sekarang udah ada 8 titik sih. 8 titik. Di So Jakarta. far di Jakarta ya? Jakarta so far. Ceritanya kenapa nih Wen? Kenapa? Gue ngapain ya? Gue haus deh. Gue bikin teh gitu atau gimana nih ceritanya? Oke, awal mulanya Banban itu sebenarnya dari kegabutan 2 orang ibu rumah tangga. Aku sama teman aku yang namanya Yicun, sayang banget dia hari ini nggak bisa hadir di sini karena dia lagi di luar. Jadinya kita tuh berdua tuh udah kenal dari zaman kuliah waktu di Pelita Harapan dulu. Oke. Terus udah gitu pas kita udah punya anak, kita ketemu lagi. Nah, kita suka gabut, suka ngumpul, suka ngobrol-ngobrol kayak gitu. Dan kebetulan kita berdua tuh sukanya juga teh. Nah, kebetulan Ijun ini lama tinggal di China. Jadi dia tuh tahu teh-teh premium yang bagus tuh, yang kayak gimana, jenis-jenis teh yang bagus kayak gimana. Dia sering ngundang kita untuk datang ke rumahnya untuk ngeteh gitu, kayak teh kayak ceremonial tea lah, afternoon tea gitu. Terus udah gitu kan kita juga masing-masing punya anak kan. Jadi kayak kita tuh pengen ya kasih something yang enak dan seger buat anak tapi healthy. Nggak terlalu banyak mengandung chemical atau gula dan lainnya. Jadi udah gitu dari kegabutan kita itu, kita coba jalan-jalan ke luar negeri untuk cari inspirasi. Kebetulan dia ajak aku ke Shanghai, karena di Shanghai itu lumayan ya, maksudnya big city di China, jadi banyak banget yang bisa dieksplor di sana sih, gitu. Nah, ini berarti terinspirasi sama brand di luar gitu ya? Brand di luar, betul. Oke. Nah, kesulitannya nih Wen, kalau boleh tahu Banban ini udah berapa lama ya?
Dari 2017 Desember, Oh, udah berarti 7 lumayan ya, tahun. 7 tahun Iya, ya? betul Start betul. dari 2017. Start dari 2017. Startnya kenapa, gue udah mau bikin deh, apakah langsung buka store atau gimana? Jadi startnya itu bermulanya dari cerita yang tadi kan, terus Mhm. kita lanjut, kata Ijun ini partner aku, dia bilang, "Kayaknya aku juga bisa bikin kayak gini, pakai fresh fruit sama green tea sama cream cheese di atasnya, yuk kita bikin aja," gitu. Jadi dia Mmm. ajak aku untuk start this business gitu. Pas, dia mulai R&D nih di Indonesia, ya bareng-bareng juga gitu, terus kita, kasih trial ke orang-orang sekitar kita gitu. Kan kita, tujuannya bikin ban-ban ini kayak minuman lebih ke lifestyle, Iya, healthy drink juga. Kan sebelumnya belum ada yang kayak gini, pakai buah asli dan iya, green tea, terus ada kalau apa yang pengen, kayak, milk tea gitu kayak creamy-creamy di atasnya juga, maksudnya beda dari yang iya. lain, dari yang existing kayak gitu. Jadi akhirnya, ya udah kita branding sendiri, bikin, ya udah keluar namanya Ban-Ban kayak gitu. Dimulai dari satu store dulu? Dimulai satu store dulu. Satu store Kamu satu store penasaran nggak? Sorry, iya, kenapa penasaran. namanya Ban-Ban? Iya, kenapa Ban-Ban? Kan Nah, Wendy Ban-Ban itu namanya. kita memang, asalnya ya, asal muasalnya itu dari kata Ichiban. Oh, Ichiban itu kan artinya pertama, mhm, sedangkan daun teh yang terbaik selalu pucuk pucuk yang pertama. pertama kan. Jadi kita Oh, ambil bannya aja, supaya lebih gampang diingat sama orang, kayak Ban-Ban gitu. gitu Jadi ya? Oh, Ban-Ban tapi gitu. apakah semua yang kita minum berarti tehnya pucuk pertama semua? Iya, kan yang the best kan biasanya yang pucuk Oke. pertama ya. Jadi maksudnya premium banget kayak gitu. Berarti Ini kan Ban-Ban ini tuh oh daun ininya tehnya yang maksudnya. pertama, iya, Oh gitu. kayak gitu. Oh, Mhm. Gongchainya ini maksudnya dia kepalanya nih pucuk Iya, pertamanya. pucuk Oh, gue baru pertama pucuk baru pertama. ngeh. Mungkin yang Oke. bertanya-tanya kenapa logonya kayak gini, ada gemesnya, tapi ini kenapa Iya. ada daun di atasnya, ya Oh itu gitu, sih oke. Nah, penjelasannya. dari first store apakah kita Mhm. langsung ekspansi atau gimana, Wen? Dari first store kita coba dulu ya, kita test market dulu apakah Mmm, masyarakat menerima minuman seperti ini yang belum pernah ada kan. ya. Ternyata setelah kita buka toko pertama kita, ternyata, ininya bagus ya feedback-nya gitu, orang-orang banyak yang suka juga. Nah udah gitu kita lanjut ke store kedua di mall lain dan Mmm, lumayan booming juga, maksudnya orang-orang, bisa cocok gitu sama taste yang seperti ini, yang belum pernah ada di Indonesia ini, kayak gitu. mmm, Kan rasanya tuh lebih refreshing ya, iya, nyegerin kayak gitu kan, nggak terlalu bikin enek gitu kan, nggak mhm, terlalu creamy gimana, karena kan lebih banyak campuran buah-buahannya, buahnya. heeh, Tapi kayak Ban-Ban gitu. ini pakai gula nggak? Ban-ban ini boleh pakai gula atau nggak pakai gula, Oh, kamu bisa request kayak gitu, gitu. oke. Kadang-kadang orang yang pengen manis, Mhm. tapi nggak mau gula, bisa diganti pakai honey juga. Oh bisa? Kita provide honey juga di Oke. store kita, iya. Nah No tadi sugar pun bisa no sugar pun no sugar bisa? pun bisa, Tetap enak ya? tetap enak, karena kan manisnya dari buah-buahan. Dari buahnya. Cuman ya terus terang nggak bakal semanis gula ya, manisnya Iya, buah-buahan ya kayak gitu, gitu, oke. Nah tapi heeh. kalau manage satu Mhm, toko, Wen, ke mhm. toko kedua itu ada, kesulitan yang beda nggak sih? Kesulitan yang beda, pasti beda ya, maksudnya Mmm, karena, untuk fit out ke mall aja beda gitu, iya. aturannya kadang-kadang berbeda kan. Cuman kesulitannya masih bisa di-handle lah, Mmm, heeh. Karena kita udah punya pengalaman di toko pertama, misalnya apa kekurangan di toko pertama dulu, oh misalnya salah letak atau apa, kayak gitu. berarti Jadi pertama kita udah kali bisa belajar dari toko pertama, oh salah posisi taruh barang atau apa, kayak gitu sih. berarti pertama kali bikin itu pun Mhm. nggak punya experience nih? Nggak punya experience, kita berdua ibu rumah tangga. Experience bikin ini juga karena hobi? Karena hobi, gitu. Experience operasional juga nggak ada? Nggak ada, Oh heeh, wow, cuman ya udah go aja gitu, cobain aja. Kalau misalnya ternyata gagal, anggap aja ini kita kuliah. oh gitu ya? Iya, Oke. heeh, Nah partner aku sih yang ngomong gitu, "Wen kita coba kalau misalnya gagal ya udah anggap kita kuliah aja." kuliah, Heeh, iya. gitu. Next kita dari 2 store ke 3, ke 4, langsung ke Heeh. 7 gitu Kak, everything runs smoothly atau enggak nih? Ya ada yang smooth, ada yang enggak, seperti kehidupan ya, ada Wih, naik turun, nggak kayak smooth-nya gitu. nih kira-kira apa nih kita Nggak bisa smooth, pelajari? kadang-kadang mungkin kita, salah perhitungan. Mmm, Mungkin kayak kita kayak ngerasa, oh letak toko kita tuh di lantai ini cocok, mmm, ternyata tidak cocok, kayak gitu. iya, oke. Iya, Terus kalau kita lihat dari pricing-nya, mhm, Ban-Ban ini kita bisa bilang kan high end ya, mhm, pricing orang-orang jual kayak milk tea sekarang berapa milk tea? Dua puluh puluh, tiga dua puluh puluh tiga ribuan puluh ya, ribuan ya. heeh heeh, Kita menempatkan Ban-Ban di 40 sampai 50-an 40 ya, sampai heeh, 50.
Kadang-kadang ada yang 60 tergantung buahnya. Kalau Bisa buah sampai cherry kan 60. sultan ya, Iya, jadi agak mahal bisa kayak sampai gitu. 60 yang besar segini Betul, kan masih pakai cream betul, cheese dan lain-lain. betul. Itu sempat ini nggak Wen, aduh masyarakat Indonesia bisa nggak ya harga sekian ya gitu? Iya, awalnya aku skeptis juga sih, takutnya Hmm, nggak bakal masuk ya ke iya, market Indonesia. Tapi ternyata mereka suka sih, mereka kayaknya ngerti. This hmm, is not just a drink, this is a lifestyle iya, gitu. quality-nya ya. Quality-nya, mereka lihat quality juga, sudah Ah, mereka ngerasain, "Oh iya ya, ini green tea-nya aja berasa banget," gitu. Misalnya hmm, kalau yang produk yang ada tea ya, green iya. tea-nya berasa, karena kita pakai tea-nya pun dari, campuran 4 negara Oh, sampai gitu, gitu? di-mix gitu, iya, Oke, berarti si heeh. ijunya ini yang Ijun yang R&D, spesialnya nih betul, ya, si betul, betul, chefnya dia? heeh, chef-nya. Oke, Karena dia punya taste yang kuat untuk, R&D, untuk ngerasain dan bikin-bikin minuman. Jadi gitu. dia tuh kayak dalam pikirannya tuh udah tahu, misalnya buah ini bakal cocok dengan yang mana, Hmm, di-mix and combine-nya, kayak tapi gitu sih. pertama kali start Wen, apa nggak kepikiran gini, Mhm, "Ih, kalau gue jual 60 nih, paling mhm, satu hari kejual misalnya 1000 mhm, cup gitu ya. mhm, mhm. Kalau aku jual 20 aku bisa jual 10.000 loh." Iya, Sempat betul. kepikiran gitu nggak? Nah, karena kita idealis, Oh, jadi kita nggak pernah mikir kayak gitu. Karena sebelumnya di Indonesia kan udah ada brand-brand besar tersebut kan, iya, yang jualan di harga sekitar 20 sama 30 ribu. mhm, Dan minumannya kan beda. Ini iya. USP kita kan di sini, unique selling point kita di premium green tea sama buah fresh Buah-buahan. fruit-nya sama cream cheese-nya yang no Oh. kaleng-kaleng. Cream cheese-nya ini setiap hari kita masih buat homemade sih. Oh, berarti Iya, nggak bisa stay nih? Nggak habis buang gitu? nggak habis buang, Oh, kayak gitu. oke. Heeh, tapi kita udah tahu lah takaran-takaran sekarang gitu untuk Hmm, jualannya, oke. kayak Nah, gitu. si ban-ban ini kalau aku sempat lihat ya, Wen, Mhm, dari desain apa, is very very well rounded kan. mhm, Dari mhm, pricing-nya, dari tokonya, itu mhm. juga dimulai pertama udah seperti itu atau ada learning-nya selama jalan? Mungkin dari mulai, mungkin partner aku Ijun itu punya taste yang bagus juga karena dia Mmm, kan sering lihat-lihat di Shanghai, di mhm, Jepang, di Korea gitu kan semua branding-nya juga bagus ya, nice ya. iya, Karena kan kita juga mau masuk market-nya ke yang niche kan. mhm, Jadi, dia ngelihatnya branding-nya harus bagus, packaging semua harus bagus. hmm, Sesuai dengan value yang kamu dapat dengan harga sekian gitu. iya. Mhm. Nah, ini selama ini ban-ban ini di Jakarta ya, Wen, ya? Iya, betul, betul. Kepingin nggak sih masuk ke tempat lain nih? Ke Kota-kota kota-kota lain lain? maksudnya Heeh, ya? iya. Sebenarnya kita pingin juga, cuman mungkin waktu itu kita baru buka 2 apa 3 tahun ya, udah langsung Covid kan. Oh, Jadi kita nggak berani maju dulu untuk ke mmm, kota-kota besar lainnya, habis kayak ini gitu. mungkin ya? Mudah-mudahan Mudah-mudahan. amin, Kalau ini kayak Wen, gitu. ban-ban ini Mhm, run individually atau kita mhm. ada partner franchise atau seperti apa gitu nggak? Sebenarnya ada angel investor, Mmm, holding company, kayak gitu sih. Cuman aku, Wicun, dan ada satu holding company kenapa yang bantu kita untuk memutuskan expand. kenapa Mhm, memutuskan ada, "Oke deh, aku terima angel investor." mhm. Kenapa itu? Mungkin kalau bootstrapping, kalau cuman pakai modal kita berdua susah ya untuk langsung expand besar kayak gitu Mmm, kan. Jadi pas waktu udah ada angel investor kan kita bisa langsung buka beberapa toko oh gitu. gitu, heeh. Dari sebelum ada angel investor berapa toko? 2 toko, 2. iya. Oke, setelah dia masuk Setelah dia masuk kita langsung sebenarnya buka, sekitar 6 sampai 8 ya. oh bisa Iya, langsung iya, cuman mungkin ada, misalnya yang kurang bagus lokasinya kita, nggak tutup. terusin, iya, I see, kayak I gitu, see. mhm, Memutuskan untuk, "Oke, aku welcoming angel investor." Apakah mhm, solely karena duitnya atau apanya mhm. nih? Pasti karena duitnya, Pasti karena iya kan? duitnya, Heeh. oke. Masih buka nggak? Ini saya mau loh Oh, nih. mau ya? Silakan, silakan, lain-lain. Iya, iya, Karena duitnya? karena Oke, duitnya pasti, oke. kalau bootstrapping pakai modal sendiri maksudnya ya mungkin nggak bakal bisa secepat itu growth-nya, iya, Oke. Tapi mhm. plus minusnya kita punya investor tuh nggak seenak, "Ya udah lu dikasih duit," gitu kan nggak ya, Wen, ya? Iya betul, kita pun harus tanggung jawab pastinya, Mmm, iya, apa heeh. tanggung jawab beda seperti apa yang kita harus tanggung jawab ke dia? Ya pasti, investor kan semua juga pasti melihat angka kan Ya, pada akhirnya. Jadi, masalahnya tuh kita harus lebih disiplin mmm, di finance.
Gak bisa Oke. sembarangan lagi kan, maksudnya semua pun harus, tertata dengan rapih kayak Mmm. gitu. Dan maksudnya keputusan juga kita harus mikir bukan kayak keputusan langsung kepikir A langsung jalanin A, enggak, kita harus mikir nanti resikonya kayak gimana, Mmm. kayak gitu. Lebih berhati-hatilah kalau ada investor ya kan. Apakah minusnya ini pernah diginiin nggak, Wen? Mhm, Kalau ada investor tuh mhm, mungkin teman-teman ya yang mhm, lagi kepikiran, "Ih, ada penawaran investor nih." mhm, Ke satu kan finance harus rapi, betul. tapi dari sisi investornya tuh kasih kita pressure nggak sih? Kalau pressure harusnya ada ya. Oke. Karena kalau kita kita sendiri aja ya contohnya Iya, kalau kita mau taruh, uang di tempat lain misalnya, iya. ya kan pasti kita juga menitipkan uang kita jangan sampai habis atau hangus ya kan. Mhm. Ya sebenarnya kalau kita terima uang orang juga mungkin kita harus ada tanggung jawab juga sih. Mmm. Heeh, Kalau seperti di itu. kasusnya Weni ini investornya ini nggak, "Lu kok nggak naik tahun ini? Tahun depan buka sekian," gitu, enggak? Mereka lumayan ngerti sih dengan keadaan, Oh, seperti waktu keadaan Covid kan, iya, ya kan, F&B nggak bisa langsung jor-joran buka ratusan iya. cabang kayak gitu sih, kita harus Heeh. lihat juga kan, Tapi Covid udah gitu. selesai nih, Wen? Covid udah selesai, makanya kita sekarang mudah-mudahan nih bisa balik lagi ke normal. Oke, Iya. habis ini Surabaya lah ya, Iya, biar aku amin nggak usah amin, jauh-jauh Surabaya, gitu Medan, loh kita kan ya. udah test market juga Iya ya, kan? ya Iya. pop up, heeh. Yang teman-teman Surabaya, Medan yang Iya, udah cobain waktu pop up ya, iya, leave comment, udah nyobain apa kalian gitu kan. Siapa betul tahu betul. Ciweni ngeliat, banyak ya yang komen, ya udah gue Iya, buka gitu kan. amin amin, Semoga. thank you. Nah, next Wen, kita mau bahas tentang Yes, ini. Ban-ban mhm, ini kalau aku boleh bilang kan mirip sama Haiti ya. iya, Takut nggak dibilang, "Ah, itu plagiat lu," gitu. mhm mhm. Takut nggak, Wen? Kalau dibilang plagiat, aku nggak takut ya, karena di Hmm, dunia ini juga semua nggak ada yang asli. Maksudnya ya, siapa sih yang bikin lampu, asalnya siapa, terus ada orang lain yang bikin lampu sama juga kan nggak dibilang plagiat iya. kan, There's nothing beda. new under the Iya sun ya. betul, there's nothing new Heeh. under the sun, betul, Takut nggak, Wen, kalau misalnya heeh. hate-nya masuk and then, "Wah, ban-ban masih 8, gue buka langsung bam bam bam," gitu? Sebenarnya takut sih harus takut Iya. ya, karena kita manusia loh gitu. Jadi ya tapi kita hadapinya ya kita kreatif aja gitu, Mmm, harus beda dari yang maksudnya kalau Haiti masuk ya beda dong kayak iya. gitu kan. Nah, Weni sempat Taste-nya juga kan beda sebenarnya gitu. oh, Cuman mungkin looks-nya kayak yang sama, sebenarnya taste-nya iya, beda sih. beda ya Kita tetepan. twist dengan lidah Indonesia juga. I see. Mhm, Tadi Weni sempat cerita nih, mhm. di belakang kamera kalau misalnya nge-manage ban-ban itu nggak gampang karena buahnya harus satu-satu, Iya, SOP-nya lebih ketat gitu kan. betul. Mhm. Boleh ceritain Wen, susahnya kayak apa sih untuk me-manage ban-ban ini? Kita kan, lebih banyak menggunakan fresh fruit ya. Mmm, Tahu sendiri kan, handle fresh fruit itu nggak gampang juga kan. Mungkin kadang-kadang buahnya bisa tiba-tiba asem, ya, ukurannya lebih kecil dari biasanya gitu, kayak stroberi. Jadi kita tuh harus dengan super teliti memilah-milah semua fresh fruit yang akan kita pakai. Makanya kita nggak berani untuk franchise. Padahal uang franchise kan asik banget iya, ya, gitu, bikin kita cepat kaya iya, gitu kalau franchise. Tapi kita nggak mau brand yang kita bikin jadi rusak gara-gara kualitasnya jatuh, kayak mmm. gitu sih. Karena ini seperti yang Mhm, aku tadi ngobrol mhm, sama Weni, ini bukan mhm, kayak bubuk, kita mhm, masukin, kita blender, jadi gitu betul, bukan ya? betul. Buah Ah, pun kan harus dicuci satu-satu, ya, harus dipotong dan ya. lain-lain gitu. Aku masih inget yang kamu Mhm, bikin, ini anggur ya, kalau nggak iya salah itu iya, dipil dipil, iya iya iya, satu-satu. iya. Suami aku aja nggak pernah bukain anggur buat aku, Ban-Ban bukain anggur buat ini loh, buat customer Customer-nya, loh, iya kan. ngapain Wen sampai digituin? Karena taste-nya, Beda? iya beda, kesetnya jadi nggak ada Oh, kalau anggurnya udah dibuka. oh gitu. Heeh, lebih strong. Iya Makanya aku sempat lihat, "Ih gila ini iya, satu gini dia pakai berapa butir anggur ya, anggur, satunya iya iya. dipilin satu-satu," kayak Betul gitu. betul. Jadi kemarin pas lagi ada gosip tentang muscat yang Iya. itu kita nggak takut, karena kita kan udah buka kulitnya, Oke, aku heeh. dulu pikir itu pencitraan, Man, bukan ya? Pencitraan, enggak. Beneran ya? Dulu sebelum ada kasus itu pun kita udah buka, Udah tapi itu buka? karena taste-nya, Oke. idealisme Hmm. idealisme kita sih, Padahal heeh. standartan di luar kalaupun kamu nggak pil juga Nggak apa-apa, nggak apa-apa iya, seharusnya ya, betul. tapi kamu kejar Tapi lebih enak, perfection-nya. iya, I see I kalau dibuka see. lebih enak, Nah, setelah kita mhm, ngomongin tentang buah, kamu juga ngeluarin, mhm. waffle mochi. Iya Terus ada betul, lagi yang di bawahnya itu boba pen, boba pen. heeh. Itu kenapa tuh, Wen? Karena kita pikir kayaknya perlu ya ada makanan. Jadi kalau orang tuh ke Banban,
bisa ngemil gitu loh, ada Hmm. pilihannya lebih various lagi gitu. Dan kebetulan memang, partner aku Yijun itu suka juga sama snack-snack kayak gini, snack-snack kecil. Jadi dia pas cobain waktu itu kan lagi, terkenalnya waffle kan, Hmm. terus dia bilang, "Kita bikin tapi harus beda ya, jangan yang udah ada," gitu. Jadi dia bikin mochi waffle, why not? Terus dia ya udah Hmm. bikin, ternyata banyak orang yang suka Suka, juga gitu, iya. Dan heeh. walaupun hype-nya udah Heeh, selesai, tapi kayaknya kita masih masih tetap stay ya. iya, kita masih ini sih. Just because karena menurut aku ya, Heeh. as a customer nih, Heeh heeh. ini not sugar coating or Iya, anything. heeh. Kalau waffle di luar kan, oh ya waffle croissant waffle ya. Iya iya iya. Ini kan orang balik karena mochinya, Betul karena betul, crunchy-nya, because you betul. do some twist di Iya, sana ya. iya. Ini very nice. Kayak crunchy outside tapi chewy inside kan, kayak ditarik tuh kayak gini Iya. gitu ada. Nah, tapi kalau tadi Weni Mhm. bilang nih Wen, aku penasaran Mhm. tentang bikin bun-bun ini susah nih karena Mhm. buahnya kita harus make sure. Mhm. Berarti ini bisnis susah untuk di-expand dong? Betul. Bener ya? Iya, betul. Kita Kenapa? harus sangat berhati-hati untuk expand juga gitu, Iya, nah heeh. angel investornya nggak ngomel tuh Wen? Angel investor selama ini, boleh sih, maksudnya membebaskan kita untuk gimana caranya kamu mau expand boleh, yang penting margin. Betul kan? Ya kan? Iya. Sekarang kalau expand gede-gedean tapi marginnya kecil atau Iya. negatif kan juga ngeri ya, Iya, kayak berarti gitu. kita tetap nomor 1 perfection-nya dulu instead of Iya, betul, quantity-nya ya? betul. Oke. Sustain dulu deh, Sustain sustain, dulu, iya, oke. heeh. Tapi ya menurut aku, dari sisi aku Wen, Mhm. sustain is one thing ya, tapi Mhm. kan yang serem tuh kan kalau kamu tahu market brand-brand China tuh Mhm. masuk terus bam 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 bam. Mhm mhm. Kalau kita bisa bilang satu Mhm. mall bisa punya beberapa Oh ban-ban pasti gitu kan. pasti pasti. Mungkin nggak dalam satu Beberapa mall brand. ada ban-ban, ada brand lain, ada Hifty, Banyak, ada sekarang aja udah banyak kok. Oh masih bisa Iya, hidup ya? betul, masih bisa hidup soalnya kita, never stop to create something new, kayak gitu sih. Tapi kalau dari customer Mhm. ban-ban nih Wen, Mhm. kira-kira usia berapa sih? Range berapa yang minum ini? Usia range market terbesar kita tuh di 25 sampai 35, female. 25 sampai 35, Iya, oke. betul. Jadi mereka ngejadiin ini tuh bener-bener lifestyle. Jadi sampai sekarang pun kalau mereka beli ban-ban tuh mereka minum, mereka foto, terus tag ban-ban dong. Kadang-kadang admin medsos aku lupa nggak repost, bisa protes. Oh bisa "Oh gitu? Min, kok nggak di-repost ya? Aku udah nge-tag," kayak gitu. Jadi lumayan lah ya. Jadi bener-bener this is not just a drink gitu. Orang bisa bangga ya? Bangga, heeh. Oh bisa loh. Kayak gitu, iya. Bosen. Oke, Iya. nice. Nah tadi balik lagi ke cerita tentang nggak bisa expand Wen. Mhm mhm. Kalau nggak bisa expand, so Mhm. what's next for Ban-Ban? Expand mungkin bisa, Oke. karena kita belum ada di kota-kota besar lainnya. Cuman mungkin kita nanti, aku belum tahu sih ke depannya gimana. Mungkin, bikin second brand atau yang lain kita Oh, belum mungkin belum. ya. Iya, ada kemungkinan Bisa seperti banget. itu juga, Tadi aku heeh. juga sempat tanya sama Mhm, Weni nih, mhm. ini susah karena fresh fruit. Mhm. Why not nggak di frozen aja? Iya, kalau di frozen taste-nya beda. Udah nyoba? Udah coba. Semua kamu cobain satu-satu Kecuali kalau yang udah orang kepepet, misalnya dari kota mana pengen beli ban-ban banget, misalnya bulk order, ya udah kita mau nggak mau di-frozen-in, kita Buahnya atau kirimnya. ininya? Bukan, maksudnya udah jadi Oh minumannya. udah jadi minumannya, Iya. oke. Tapi kalau misalnya tadi bilang Weni, ngomong, "Oh buahnya harus seger nih, harus dicuci, harus di-peel." Mhm. Ya prosesnya aja nih Wen, kita frozen kan, jadi kayak jus buah gitu, Mhm. udah tinggal plung plung plung. Kalau gitu Mix nggak gitu? ada USP-nya lagi. Nggak ada USP-nya? Iya. Oke. Ada yang udah seperti itu kan, Iya. ada yang udah melakukan itu brand lain kan, Iya. gitu. Udah dicoba nih berarti? Dicoba sih enggak ya, karena idealisme lagi kan, gitu. Jadi kayaknya rasanya tetap beda sih. Gitu Kalau ya? dari R&D kita udah coba frozen, rasanya beda sih. Oke, nah tadi ngomong kita di usia 25 sampai 35. Takut nggak Wen? Ini kan namanya orang ya, terus naik gitu. Tapi kita nggak achieve new customer yang 25 ke bawah. Apakah Ban-Ban udah mulai ngetargetin untuk lebih ke anak muda atau stay di 25 sampai 35? Kita ada sih target, anak muda, cuman mungkin kita nggak bisa ngejaring banyak. Karena market niche ini. Mungkin anak muda kayak, anak SMP atau SMA mungkin kayaknya kalau beli ban-ban terus mungkin uang sakunya mungkin bisa habis sekali ya, kayak gitu. Jadi ya ada lah, kita juga ada bikin produk yang mungkin lebih ke
market mereka kayak gitu, cuman nggak banyak. Kita balik lagi ke, asal muasal brand kita gitu loh ininya, apanya, namanya apanya, Value-nya brand gitu ya, brand identity-nya. identity-nya, Iya. gitu. Nah, Jadi nervous, lupa deh. kalau misalnya kemarin aku makan, waktu acara kemarin kan Mhm. WI sempat kirimin mangga Mhm gitu kan, mhm. karena lagi musim Iya, mangga. sekarang udah nggak ada Udah kan, nggak ada, entar heeh. apa, musim apa, Iya, itu kan dicari seasonal ya. iya seasonal. Sedangkan satu season kamu tetap harus nge-marketing-in itu kan. Mhm Gimana nih, PR banget kan Wen, kamu nggak bisa mhm. cuman, ya udah gue jualan cuman green tea buah, tapi Iya next aku bikin ini, aku bikin itu iya. capek nggak? Capek ya, pasti capek ya, tapi orang sebenarnya udah nungguin yang Oh seasonal-seasonal gitu, kayak ini. orang udah tahu Mereka udah ya? tahu, iya. Oh. Kayak cherry aja kan mereka udah tahu adanya bulan Desember, karena setiap tahun kita repeat seperti itu. Oh gitu. Kayak gitu, heeh. Mangga misalnya di bulan Juli mereka udah tahu, udah nungguin kalau customer-customer yang udah lama ya, Mhm. heeh, Oh repeat tahu, buyer, pokoknya kalau heeh. ke Ban-Ban, 12 dan bulan 12 dan bulan 1 cherry, Iya, entar bulan nanti apa, heeh, gitu. bulan 6 atau bulan bulan 5 sampai ke belakang mangga. Kadang-kadang aku juga nggak bisa nebak ini mangganya bisa ada sampai kapan, kayak Mhm gitu, mhm. heeh. Tapi semua kita, buah import atau ada buah lokal juga? Impor sama lokal sih, Campur heeh, ya? campur Campur, campur. oke. Nah selain Ban-Ban nih Mhm. Wen, kira-kira kesibukannya seorang Weni ini ada apa lagi? Kesibukan aku paling ibu rumah tangga Ibu ya, rumah tangga ibu ya? rumah tangga, heeh. Ada venture-venture yang lain nggak? Oh, aku ada ini sih, aku jadi angel investor di perusahaan lain. Mhm. Brand lain lah, heeh, di Iya, brand lain tapi yang bukan F&B, bukan mhm F&B. mhm. Nah, enakan mana Wen, jadi investor apa jadi pelaku bisnis? Sama sih, pelaku bisnis juga serunya kan ada challenge-nya juga ya, Mmm, heeh, jadi kayak gitu. investor juga, jadi pelaku bisnis juga. Betul betul. Kalau jadi Kan kita investor, nggak boleh menanam, nyimpen satu apel di telur satu keranjang ya, ya harus heeh. telurnya di banyak keranjang gitu Betul ya. betul. Nah kalau jadi investor nih, Mhm, kira-kira kan aku pingin nih Wen, mhm mhm. belajar pengen jadi investor juga Mhm nih. mhm. Siapa tahu teman-teman yang lain juga lagi pengen Mhm, jadi investor. mhm. Apa sih yang kita harus perhatiin waktu kita pengen jadi investor? Pas kita pengen jadi investor, kita lihat visi misinya dulu ya, visi misi founder-nya kayak gimana. Background founder-nya seperti apa? Apakah dia memang ada pengalaman di bidang yang, mereka terjun sekarang? Apakah mereka juga punya komitmen yang besar terhadap bisnis mereka? Mmm, Lihat, skill mereka terjun langsung, seperti itu sih, dan produknya juga tentunya. mmm, Mhm, visi misinya. mhm, Ini bilang tadi sempat mention yang nomor satu adalah visi misinya. mhm. How important visi misi sih? Visi misi important pasti, Mmm, soalnya, selaras nggak sih sama, ini kita gitu, maksudnya keinginan kita mmm. selaras nggak sama visi misi mereka juga gitu kan, Bukan kayak cuman, gitu, "Pokoknya besar. cuan deh, ini visi nggak selaras mah nggak apa-apa," gitu? Cuan sih pasti ya semua orang pengennya cuan, cuman Iya, maksudnya ya nggak neko-neko, mereka juga kan pasti setiap tahun mereka pasti punya target tertentu kayak gitu, mmm, heeh, kalau kita mhm, nih Wens, kita sebagai brand gitu ya, mhm, atau UMKM yang kepingin mhm, dapat investor, mhm, kita tuh perlu menyiapin apa sih, supaya kita tuh kalau kedatangan orang kita bisa present ourselves, ini loh," mhm, itu apa sih yang bisa dilihat, yang mmm. kita perlu siapin? Terus terang aku juga nggak terlalu jago ya Mmm, soal pitching-pitching seperti itu ke investor. Cuman ya sebenarnya investor zaman sekarang kayaknya dia bisa ngelihat sendiri mana yang lagi hype. oh Kadang-kadang gitu, kan udah langsung disamperin kan, kayak gitu. Aku terus terang sih nggak pernah pitching-pitching investor, mmm, maksudnya pitching langsung kayak gitu kan, mhm, nawarin, "Oh ini, company aku kayak gimana?" Nggak juga sih, nggak nggak pernah juga, sih, berarti angel investornya Ban-Ban ini juga mereka yang datang instead of Oh Ban-Ban iya yang cari? iya, Oh, heeh. Karena pas waktu oke, itu memang kita lagi hits juga ya di iya tahun kedua sesudah kita berdiri gitu, karena ini something different juga kan buat iya. mereka. Nah, aku sempat inget Wen, Mhm antriannya Ban-Ban, mhm, sempat ya iya, sampai panjang banget heeh gitu heeh kan, heeh, itu Ban-Ban sempat collab sama influencer. iya. Kenapa Wen? Idenya dari mana sih? Idenya dari temen juga sih, dari inner circle juga, kebetulan aku kenal satu temen yang, eee aku nggak usah sebutin lah ya Iya, namanya ya, tapi temen ini baik sekali, selalu kasih ide-ide marketing juga ke kita, kita kan selalu open kalau ada ide apa yang bisa dieksplor. mmm, Jadi dia bilang,
Yuk bolehlah, minuman juga bisa loh collab sama Oh. influencer seperti itu. Jadi, oke ya udah kita coba ya akhirnya seperti itu sih. Heeh. Itu tapi menu itu udah nggak ada lagi ya, Wen, ya? Udah nggak ada lagi, Udah nggak ada heeh, lagi. udah nggak Berarti ada lagi. sering ya bikin Jadi lebih ini ke limited, heeh heeh, oh gitu, heeh. sering banget bikin ini udah limited for biasanya Iya, berapa lama? biasa 2 3 bulan sih, heeh. Cuman 2, 3 bulan? Heeh, karena kan memang buah-buahan yang dipakai juga yang jarang ada gitu Oke. kan, heeh, Oke, kayak berarti gitu. kalau kalian teman-teman next Mhm, ya, Ban-Ban bikin campaign, mhm. jangan mikirnya kelamaan, ya. Iya iya iya, 2 bulan, langsung 3 ya, bulan langsung udah diminum, habis. udah iya, benar, Oke. kayak gitu. Ah, enak banget. Nah, itu aku sugar-nya kurang sih, Ini udah maksudnya di les, kurang heeh, malahan ya? Udah seger banget udah sih. segar kan, Mhm. asamnya ada ya, dapet ya? Asamnya dapet. Asamnya nggak yang sampai kecut banget itu enggak. Mhm mhm. Enak. Wen, kalau kita bilang Ban-Ban nih Mhm, dari 1 store, 2 store sampai ke 7 store gitu mhm kan. mhm. Pernah mengalami yang, aduh lagi susah banget nih Mhm Ban-Bannya gitu, mhm pernah mhm. nggak? Pernah pastinya, Itu waktu kapan pernah. tuh? Kayak mungkin waktu misalnya sebelum Covid, kita kan Mmm, sangat optimis ya, buka di beberapa titik kayak gitu, di beberapa mall gitu. Tapi ternyata pas kita udah jalanin, sorry, ternyata nggak bagus gitu lokasinya dan mmm, toko itu nggak make, performance yang positif performance gitu. Jadi akhirnya kita cut loss aja gitu. Jadi kita tutup toko itu untuk, bikin sehat, company kita gitu. mmm. Mhm. Berarti apakah kita sebagai bisnis ini, Mhm coba deh, coba, mhm. yang Nggak usah ini nggak gengsi-gengsi, usah gengsi, nggak usah tutup ya gengsi. udah nggak ngurus gitu? Iya, maksudnya kalau misalnya Oh, kita memang di sana udah banyak loss di toko yang mmm, itu, ya udah kita tutup aja. mmm, Mana yang masih bisa dipertahankan, dipertahankan. Kalau bisa lebih dikembangkan, yang dipertahankan dikembangin. mmm, Tapi kalau misalnya kita udah mencoba pakai promosi apa, pakai marketing kayak gimana, tetap susah, ternyata di situ memang bukan marketnya gitu loh. ya, Ya kita tetap cut loss aja kayak gitu. aku penasaran sama SOP-nya nih, Mhm mhm, Wen, karena kan Ban-Ban ini again buah fresh semua. mhm Kalau kita lihat nih lately di sosial media itu kan mhm, sering, oh reviewer makanan, yang ini mhm, toiletnya gimana lah, mhm yang ini ada mhm mhm, kecoaknya lah, mhm yang ada mhm, gimana. mhm mhm. Itu gimana nih kamu Itu ngehadapin kayak gitu? ngeri banget ya, ngeri banget kalau kayak gitu sih. Cuman kita memang udah strict banget sama SOP Iya. kita. Makanya kita nggak berani franchise tuh kayak gitu juga. Mmm, Kadang-kadang kita harus mengukur kemampuan diri sendiri, iya, bukan cuman soal growth. Ini iya, kan kayak anak kita gitu kan. Jadi kita juga harus tahu kemampuan kita untuk membesarkan anak kita ini kayak gimana, bukan langsung diserahin ke orang lain untuk bisa ngebesarin anak kita, iya, kayak gitu. Jadi kita kan harus tetap mmm, kontrol, quality kontrolnya iya, kan harus tetap dijaga kayak iya. gitu. Tapi namanya quality control ya, Wen, kalau aku Mhm lihat nih yang lately entar di PIP aja ya, mhm yang itu loh, mhm Weni mhm. ada tahu nggak sih? Mhm mhm Ya mhm kan, mhm mhm. "Oh si ini, lihat nih dalamnya ada kecoaknya, Iya yang ini iya. ada tikusnya, yang ada Heeh apanya," gitu. heeh heeh heeh. Nah sempat aku kapan hari juga, Mhm ngomong-ngomong sama temen kan mhm yang kerja mhm. di F&B juga gitu. Mhm. Mereka juga bilang, "Ih, nganu apa, mengontrol yang namanya pets itu Mhm. susah banget. Betul betul. Mau kayak gimana pun itu Iya, kita store di sini. Ini kan kita di mall ya, betul saluran jadi satu, apa jadi betul. satu, kita Iya, udah clean 100%. betul. Mereka yang namanya udah lewat, Iya, mau gimana gitu. betul. Kadang kan kadang manusia ya, Iya, tetap ada error-nya kan. mhm, Jadi kalau kayak gitu, biasanya sih kita, amit-amit misalnya ada rambut aja kan, itu udah iya, dosa di F&B gitu kan. Jadi kita rambutnya entah dari misalnya staff kita atau dari customer-nya yang masukin, kita udah nggak pernah tahu. Jadi iya, kita tetap harus ganti, mmm. kayak gitu. Tapi kalau dari sisi personal Ben, Mhm kamu lebih prefer mereka ngomong sama kamu, "Ih Ci, ini ada ininya, ada itunya," atau mereka mhm. diem aja sih sebenarnya? Aku lebih suka diomongin dong. Diomongin? Iya, dan kita kan Oke, akan cari tahu. hmm, Misalnya, kita kan bisa lihat dari CCTV, iya, pembuatannya seperti apa, SOP yang dilakukan udah benar atau enggak, udah hmm. dijalankan sesuai enggak, kayak gitu. Handle satu toko, SOP satu toko sama 7 toko ini kan beda ya Ben ya? Mhm mhm. Kita bisa kan matanya cuma 2 ya kita. Betul. Kita cekin satu ini perfect, Mhm 2 perfect, 3 mhm. perfect, balik lagi yang satu belum tentu perfect. Iya, Semakin banyak ini kan PR-nya memangnya semakin semakin banyak kan? susah, makanya kita tahu kemampuan kita. Kalau pengen kualitinya tetap bagus, kalau masih belum bisa
expand segitu banyak, memperhatikan misalnya 20 atau 30 toko, ya kita harus ngerem dulu. Kalau kita punya SOP yang udah sempurna, punya 100 toko juga bisa ke-handle, tapi tetap aja kan ada juga gitu loh kejadian-kejadian kayak Iya. gitu. Berarti kalau kita lihat Wen, Ban-Ban ini Mhm. arahannya nggak mungkin kayak kita bisa lihat within berapa lama buka di franchise-in gede, itu masih belum ya? Kayaknya enggak sih, kita Kayaknya nggak nggak ke bakal sana targetin arahnya. kayak gitu sih. Kalaupun Heeh. iya mungkin different brand ya? Different brand, heeh. Oke, tapi enak nggak nih Wen? Keluh kesahnya kerja F&B itu apa sih? Keluh kesahnya ya seperti itu, yang deg-degan juga menerima komplain customer kan. Iya. Aku takut misalnya, kalau ada komplain customer tidak di-handle dengan benar Mmm. oleh staff. Makanya kadang-kadang, aku masih kadang-kadang suka lihat DM-DM, Oh. IG Ban-Ban juga gitu loh. Hmm. Aku selalu lihat, "Oh ada komplain apa ya?" Aku harus handle sendiri juga kayak gitu. Itu minusnya. Mhm. Kalau plusnya Wen? Plusnya, ya enaknya kalau R&D ya. Oh, hobinya di Kayak R&D. excited juga, maksudnya aku kan bagian yang cobain kan, yang mungkin yang pusingnya Wee Chun. Oke, itu Iya plus iya. dan minusnya ya. Iya iya. Berarti yang operationally si Weni apa si Wee-Chun-nya? Yang operationally, kita ada GM juga sih, Oh, ada tim heeh, yang nge-handle ada tim ya? yang handle I profesional, heeh. see I see. Ya, Kalau jadi biar customer? kita dibagilah ininya, Scope of work-nya scope of bagi-bagi work-nya ya? dibagi-bagi, heeh. Kalau customer nih Wen, tadi kan kita Mhm. bilang price range semua adalah 60 ya, 40 sampai 40 sampai 60. 60. Which is kita bisa bilang lumayan Mhm. gitu. Apakah treatment customer-nya tuh, customer-nya customer yang kayak gimana sih bintang 5 tuh kita bisa Mhm bilang mhm ya? mhm mhm. Customer-nya sih sebenarnya sama-sama aja ya, Sama aja? kayak customer, brand lain yang harganya segitu sih. Oke. Iya, heeh. Mendingan jual yang mahal sekalian ya? Enggak juga sih, maksudnya kita treat customer memang harus bagaikan raja gitu loh kan, kan customer memang raja. Iya. Kalau misalnya dia puas dengan service kita, dia akan balik lagi kan. Iya. Tetap word of mouth kan, iya kan, Iya. promosi kita dari word of mouth juga Iya. gitu loh. Kalau dari sisi Penting. marketing selain Mhm kita bikin collab, itu mhm. apalagi nih Wen, si Ban-Ban ini? Kemarin sih yang sempet hits juga yang kita jualan tumbler. Oh ya, Iya, jualan bener. tumbler. Kita jual tumbler, tapi kita pengen bukan cuma tumbler. Itu pengen jadi value juga buat customer, Mmm. jadinya bisa di-refill, free Mmm. minuman Ban-Ban 5 kali. Dan tumblernya memang unik juga ya, itu bisa buat selain buat minuman, bisa buat sup juga gitu kan, Oh yang gitu. panas, kayak gitu. Oke, ide-ide marketing nih dari Weni atau dari Icunya? Aku sih kalau marketing, karena memang scope of work-nya aku kalau Gitu. marketing, heeh. Kalau R&D, Icun kamu R&D Jun, incipinya? iya aku icipnya, kayak gitu. Memang kita harus ini ya, harus bagi scope of work-nya, kalau satu scope of work sama 2 orang nanti beda isi nantinya, Gitu. A sama B atau C sama D gitu. Kalau Ban-Ban ini Mhm. kita tadi Weni sempat bilang green tea ya? Iya green tea, Only green tea? ada black tea Oh juga, ada black kalau tea milk tea juga. kita pakai black tea, Mmm. ya. Pernah ini nggak Wen, Mhm FOMO nggak? mhm FOMO sama, "Ih yang ini bikin mhm teh ini nih, teh itulah, mhm yang mhm. ini pakai apa," gitu? FOMO sih pasti ada ya, sebagai manusia kita Iya selalu FOMO kan, iya. untuk belajar lebih baik lagi, untuk level up, skill kita juga kan. Ya, tapi balik lagi, apakah cocok dengan brand Ban-Ban atau enggak, kayak gitu. Apa yang mutusin? Kayaknya Misalnya kalau kita bikin cendol, mhm, cendol lagi hits, nggak mungkin kan cendol maksudnya dibikin di Ban-Ban gitu kan, kenapa bisa enggak? aja. Kenapa enggak, Wen? Ya maksudnya, eee, kenapa kecuali kalau kita bisa, racik sama teh kali ya. Oh gitu. Iya, brand identity kita juga mungkin tetap harus ada gitu. Kayak kita Mmm. bikin smoothies ya nggak apa-apa, karena brand identity kita memang fresh fruits kan, Oh gitu. heeh, kayak Pokoknya gitu. baliknya ke fresh fruit. Tapi Iya, kalau misalnya milk tea ada nggak ya milk tea yang pakai fresh fruit gitu? milk tea yang pakai fresh fruit harusnya ada Belum ada mungkin ya? ya? Harusnya ada, tapi aku juga belum nemu sih. Mmm. Mungkin di luar negeri ada ya? Iya. Iya iya, Oke, berarti mhm. sementara kita stay di buah-buahan ya? Buah-buahan, Nggak FOMO ini? Sama cream cheese, Oh kan sama cream kita cheese? uniknya juga karena ada cream cheese kan, jadi ada layer, selalu ada layer. Minum segini tuh Mmm. bisa habis karena layernya beda-beda. Di Nggak semua bawah sama? iya, ada yang asam, terus Oh. tambah ke atas tambah ada manisnya sedikit, creamy, kayak gitu. Nggak FOMO ini, Wen? Kopi dah semua buka kopi kopi Mhm kopi mhm kopi, mhm. gue Ban-Ban juga punya kopi gitu. Iya.
Kita berdua sukanya sih teh ya. Gitu ya? Iya, Soalnya jadi kan kita ngeliat dari si ini, apa, boba pen. iya Kita sebenarnya ikutin trennya. betul Mochi betul, waffle kita ikutin trennya. betul. Kenapa satu ini dia diikutin yang satu enggak? Kopi sebenarnya kita ada juga sih, Oh ada ada juga, juga. oke. Cuman belum ini aja kali, mungkin orang Mmm, belum banyak tahu gitu. karena taunya Tetap fruity tea, ya? iya. Kita kan bikin tea karena bisa diminum sama anak kita waktu itu. Anak Oh, kita masih kecil tuh waktu itu, umur 3-6 tahun kan, 3 sampai 6 tahun lah, iya. anak-anak kita waktu kita mulai bikin ban-ban. Berarti entar anaknya Iya, kalau udah kopi mulai kayaknya kita bikin kopi waktu itu mungkin yang minumnya cuman suami-suaminya deh. entar habis gini anaknya Iya, mulai minum kopi, kita eh, ready minum kopi kan? iya iya I betul, see heeh. I Kalau see. tea kan lebih universal, orang-orang lebih Mmm, minum, I ya see. kan? Mhm, Kepingin nggak Wen, kita masuk ke arahnya mhm, localize Indonesia, mhm, Indonesian fruit gitu yang mhm, bener-bener Indonesia banget, misalnya mhm, passion fruit, mhm. durian, pernah ya bikin durian kalau Oh, nggak salah? durian aku belum Oh pernah belum pernah? belum pernah ya. Nah kita pakein buah-buah Indonesia lokal gitu possible Eee, nggak? possible sih, Possible possible, ya? heeh. Oke, interesting. Iya, tapi Kita tunggu. durian tuh agak susah ya dibikinnya Oh, karena memang susah ya untuk kematangan, kemanisan, dan, mmm, teksturnya ya, iya. heeh, dan nggak tahu nanti di mall boleh nggak tuh bau duriannya nanti Ah, kemana-mana ya, iya. Berarti kayak kita gitu. tunggu ya ban-ban Coba ya, ya, ban-ban durian gitu ya. bantuin durian. Oh atau mungkin teman-teman komen ya, kepingin buah apa nih? Ban-ban buah apa? Heeh, Entar yang, kalau boleh entar aku traktir kalau terjadi sungguhan iya ya, ya. Kalau boleh tahu Wen, kita ini mhm, kan, nggak cuman womanpreneur ya, mhm mhm, role-nya kan banyak, mhm, seorang ibu, seorang istri gitu. mhm Dari sisi keluarga, dari sisi suami, mhm, gimana Wen? Melihat Wen ini kerja nih mhm gitu. mhm mhm. Dari suami sih sampai saat ini selalu support ya, dari kita berdiri gitu. Mmm, Suami-suami kita selalu support. Terus anak juga ngerti kalau maminya tuh kerja, maminya tuh pengen jadi entrepreneur juga iya. gitu. Kan buat support mereka juga ya. Oke sih, selalu Selama dapat support dari keluarga sih. selama Weni dulu kan sempat Mhm, kerja, terus mhm, married punya anak, terus mhm, kita sempat nggak kerja gitu ya Wen ya? vakum ya, Vakum ngurus berapa anak lama ya. tuh kira-kira? Kayaknya ada 8 tahun kayaknya 8 ada, tahun. heeh heeh. Masuk lagi ke kerjaan rasanya Mhm. gimana Wen? Apakah, "Aduh kok kayaknya enak nih," atau, "Nggak enak nih enakan di rumah," gitu? Rasanya sih excited juga ya, kayak, "Yes, gue kerja lagi," gitu kan. Kadang-kadang kayak full ibu rumah tangga juga kadang-kadang kita ada titik jenuhnya juga Jenuhnya? kan, kayak Iya, gitu kan. oke. Pas kebetulan anak kita waktu itu, anak aku dan Yicun juga udah lumayan melewati masa balita gitu, jadi udah bisa ditinggal juga gitu Mmm. maksudnya. Nah ini sebenarnya Mhm, pertanyaannya lebih personal nih Wen. mhm, Kan anak aku masih kecil-kecil ya, mhm mhm, sedangkan Weni anaknya udah mulai gen alfa mhm udah mhm, lumayan gede ini. mhm, Kasih ini dong, kisi-kisi dong, mhm. saran saran-saran Kisi-kisi, aduh aku juga masih anak-anak belajar zaman sih. sekarang, heeh. Sebagai ibu juga aku masih harus terus belajar, kayaknya kita never stop ya, Iya, untuk belajar jadi ibu sampai kita tua kayaknya. mmm, Karena ya generation gap juga udah sekarang kan zamannya serba digital iya, juga. Kayak kita sekarang beda sih kayak zaman dulu aku kecil, kalau aku kecil kan orang tua kita lebih keras, lebih cuek gitu. Jadi kita juga lebih mandiri ya. mmm, Jadi kalau sekarang aku juga berusaha pengen seperti kayak waktu zaman orang tua aku dulu, tapi di-mix dengan orang tua zaman sekarang. oke. Jadi anak tuh nggak terlalu diayomi, dikasih apa Mmm, semua. Ya kalau bisa lakukan sendiri silakan, nggak perlu aku harus, eee, ikut campur urusan sekolah, harus udah mulai tanggung jawab lah dari usia-usia ABG kayak gini. mmm, Tapi ya memang susah ya karena zaman digital ini juga banyak yang negatif-negatif juga dari, apa, dari media sosial sosial dan media, ya. lain-lain. Ya kita harus tetap komunikasi sih sama anak, gitu. I see. Mhm. Berarti setiap hari anakmu ban-ban gratis semua ya deh? Tiap hari gitu Tiap kan? hari ya, Enak banget nih. lumayan lah, tapi nggak tiap hari juga, kadang-kadang mungkin mereka juga bosen lah, Ah, heeh. aku belum loh Wen. Eh, belum ya? Oke, thank you so much Weni udah datang hari ini. Thank Thank you you Tia, teman-teman. heeh. Thank Thank you you, teman-teman bye-bye, DO. cheers dulu, cheers cheers. Jangan lupa teman-teman ini Cheers. yang mau pengen ban-ban rasa apa, pengen buka di kota apa, komen ya. Komen ya, semoga Oke, bisa ya. Bye. bye.